Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar, saya Romo Wante mengajak kita semua di bulan Kitab Suci Nasional 2021 dengan tema Yesus, sahabat seperjalanan kita, mendalami 4 kali pertemuan yang menjadi pokok dari seluruh permenungan kita setiap pekan di bulan September 2021. Saudara-saudari terkasih, tema Yesus, sahabat seperjalanan kita, merupakan pilihan dari Lembaga Biblika Indonesia di tahun 2021 di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda kehidupan kita. Kita akan merefleksikan setiap tema dalam 4 kali pertemuan, bagaimana Yesus sebagai sahabat dalam hidup kita, dalam perjalanan siara hidup kita. Meskipun kita masih dilanda pandemi ini, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh apa yang disebut dengan sikap perilaku hibernasi dalam kehidupan beriman. Karena kita tertidur, karena kita putus asa, bosan yang menghantui hidup kita. Maka Yesus pada bulan Kitab Suci Nasional mengajak kita bersama dengan kita untuk menggali nilai-nilai sabdanya menjadi kekuatan hidup kita. Yang pertama, pekan yang pertama kita akan mendalami tema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Diambil dari perikop yang terpilih Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Pekan yang kedua, minggu yang kedua, dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, dengan perikop terpilih Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Pekan yang ketiga, minggu ketiga, dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, dengan perikop terpilih Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 31. Minggu yang keempat, pekan yang keempat, dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat, diambil dari perikop terpilih Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Saudara-saudari terkasih, marilah umat beriman, Gereja Katolik San Mari Gianyar, dan siapapun yang menikmati melihat video ini sebagai jalan terbaik untuk pendalaman kitab suci di bulan September 2021. Semoga sabda Tuhan dengan tema-tema Yesus, sahabat seperjalanan kita, mengiringi, menyertai, menginspirasi hidup kita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Semoga Anda mendapatkan tutorial dalam video pendalaman kitab suci ini dengan baik. Bukalah hati Anda dan senantiasa menjaga protokol kesehatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
kita tetap melaksanakan pendalaman kitab suci meskipun di tengah PPKM darurat pandemi COVID-19. Untuk itu protokol kesehatan tetap kita jalankan dengan 5M. Saya tambahkan 1D. 5M itu adalah, kita tahu, pertama adalah mencuci tangan setiap kali Anda masuk rumah, melaksanakan kegiatan dengan air yang mengalir. Yang kedua, jangan lupa seperti saya, memakai masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak 1,5–2 meter supaya kita sehat. Yang keempat, mengurangi mobilitas dalam kehidupan kita. Supaya yang kelima, tidak terjadi kerumunan, maka kita menjauh sebisa mungkin untuk tidak mengadakan pertemuan-pertemuan yang besar yang berkerumun. Dan 1D adalah doa, supaya doa di bulan Kitab Suci Nasional bulan September 2021 ini Anda sehat secara fisik jasmani, tetapi sehat secara rohani. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pandemi COVID-19 bukan sekedar masalah kesehatan, melainkan juga masalah ekonomi yang merampas habis-habisan penghasilan banyak orang, seperti yang dilakukan oleh para penyamun di tengah jalan ke kota Yeriko. Banyak orang terhimpit persoalan ekonomi lantaran banyak kegiatan perekonomian yang tidak bisa berjalan seperti biasa. Sebagian orang bahkan kehilangan mata pencariannya karena sejumlah usaha tidak bisa lagi beroperasi. Menghadapi situasi sulit yang menyebabkan banyak orang menderita ini, kita perlu merenungkan sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka yang menderita dan yang memberi tanggung jawab kepada kita untuk menolong sesama. Dengan permenungan ini, kita diajak untuk menerima orang lain yang jatuh tergeletak karena beban hidup sebagai sesama yang harus ditolong tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita awali dengan lagu pembukaan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop Injil Lukas tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati.
Melalui orang Samaria itu, kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita karena dianiaya atau ditolak oleh masyarakat. Kita juga diajak untuk meneladani Yesus yang peduli dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang orang-orang yang menderita dan tersingkirkan. Dari situ, kita diajak untuk peduli dan tidak masa bodoh dengan penderitaan orang lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dan dengan saudara-saudari kami untuk mendengar sabda-Mu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan perenungan sabda-Mu ini kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamu-penyamu yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan kedua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamu itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan memasuki pendalaman teks. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab di rumah masing-masing. 1.
Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 2. Siapakah sesamaku? 3. Siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu? Apa tindakan mereka ketika melihat seorang yang terluka tersebut? 4. Siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan yang perbuatannya layak diteladani? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema pertemuan ketiga kali ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dari bacaan Injil yang telah kita dengar, Suster mengambil 4 poin untuk menjadi renungan kita bersama dan untuk kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Poin yang pertama, pembicaraan Yesus dan ahli Taurat. Ahli Taurat bertanya, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya adalah Yesus mau menunjukkan bahwa kunci untuk mewarisi hidup kekal atau keselamatan adalah ketaatan terhadap perintah Taurat, dan juga hidup yang kekal atau keselamatan dapat diraih dengan mengasihi Allah dan sesama secara nyata. Poin yang kedua, pertanyaan ahli Taurat yang berikutnya adalah, siapakah sesamaku? Yesus tidak langsung menjawab. Yesus bercerita tentang orang Samaria yang baik hati, yang sudah sering kita dengar. Melalui cerita orang Samaria yang baik hati, Yesus ingin mengatakan bahwa sesama manusia bukan hanya satu suku, bangsa, golongan, satu tetangga, atau satu geng, melainkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan, bahkan orang yang kita benci atau musuh yang perlu kita doakan untuk bisa bertobat, bukan mendoakan supaya cepat mati atau kena siap. Poin yang ketiga, dari cerita Yesus tentang orang Samaria, Yesus menyoroti 3 tokoh dari ras dan status sosial yang berbeda, yakni pertama, imam atau orang elit dalam masyarakat, atau kita sebut dengan orang penting. Seharusnya menjadi pribadi yang penuh belas kasih dan bisa menolong siapa saja, entah kaya maupun miskin. Semua harus diperlakukan sama dan harus mewujudkan apa yang diketahui dan dipahami dan dikatakan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua adalah Lewi. Hampir sama dengan imam atau orang elit dalam masyarakat, Lewi ini tahu tentang ajaran cinta kasih, tapi hanya mendengar dan belajar, tapi tidak mau mempraktekkan, atau kita bisa bilang masa bodoh. Orang yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria memiliki sikap murah hati. Orang Samaria bukan orang yang terpandang atau orang penting, tapi menunjukkan dengan jelas kemurahan hati tanpa memandang identitas dan tidak menuntut balas jasa. Poin yang keempat, belajar dari orang Samaria dalam menolong sesama, tidak mengharapkan kriteria atau syarat tertentu, tulus dari hati, dan tidak mengharapkan supaya orang lain membalas kebaikan. Dan kalau tidak membalas kebaikan, tidak perlu merasa jengkel, baper, marah, dan sebagainya. Tetapi belajar untuk memberi dengan segenap hati, tulus, dan tidak perlu mewartakan bahwa saya sudah memberi, cukup saya dan Tuhan yang tahu. Selamat merenungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan memasuki bagian sharing dan aksi nyata. Ada 4 pertanyaan yang akan dibacakan dan bisa dijawab di rumah.
1. Apakah mentalitas imam dan orang Lewi yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain itu melekat dalam diriku? Bagaimana aku dapat mengatasinya? Kedua, apakah aku sudah meneladani orang Samaria yang secara spontan dan tanpa memperhitungkan untung rugi membantu orang yang menderita dan yang sedang membutuhkan? Ketiga, apakah aku sudah pernah menemukan orang Samaria yang murah hati ketika aku sedang membutuhkan pertolongan? Keempat, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk meneladani sikap dan tindakan orang Samaria yang murah hati itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan sharing dari Bapak Pariono. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, pengalaman saya dalam pandemi COVID-19 ini, ketika saya bertemu dengan teman saya yang terpapar COVID, satu keluarga, tapi bapak ini yang terkena sendiri. Nah, suatu saat saya pagi itu berkunjung ke rumahnya. Gak tahu kenapa, sebenarnya saya dihantui juga rasa takut, khawatir nanti terpapar karena COVID ini kan berbahaya, apalagi yang varian Delta ini. Nah, tapi dengan keberanian aja, saya niat aja datang ke rumahnya. Apa yang terjadi di sana, ternyata teman saya yang COVID itu juga tetap beraktivitas seperti biasa. Karena saya mendengar teman-teman yang lain, teman-teman saya itu nggak berani masuk ke rumahnya dan sebagainya. Tapi saya memberanikan diri. Nah, apa yang terjadi di sana, ternyata saya malah disuruh dimasuk di rumahnya. Saya nggak bawa hand sanitizer dan sebagainya. Karena apa? Saya masuk ke rumahnya karena disuruh istrinya untuk mengantarkan, mencarikan sembako. Jadi udah berapa hari ini mereka kekurangan beras, dan akhirnya ya udah, apa yang saya tergerak waktu itu, saya memberikan beras ke tempat yang biasa mereka beli. Katanya nanti biar terakhir, tapi karena istrinya nggak bisa naik motor, anaknya juga apalagi masih kecil-kecil, akhirnya saya memberanikan diri untuk memberikan beras itu. Nah, setelah memberikan beras itu dan saya nganter, ya tadi dengan perasaan khawatir, takut nanti terkena COVID itu sendiri karena teman saya ini positif. Akhirnya pulang, ketika setelah saya membantu itu, saya pulang ke rumah, langsung saya semprot semuanya badan saya dengan hand sanitizer supaya anak-anak saya dan istri saya di rumah steril. Pengalaman sederhana ini, Bapak Ibu adik-adik yang terkasih, membawa saya bahwa ketakutan, kekhawatiran itu memang ada saatnya baik, tapi ada saatnya juga buruk. Buruk dalam arti apa yang niat kita untuk membantu itu nggak tersampaikan. Tapi ketika saya dibawa dengan tulus, keyakinan, iman bahwa Tuhan akan memberi baik-baik dengan saya, apalagi saya sendiri sudah merasa aman dengan vaksin yang sudah saya terima awal-awal pemerintah menerapkan vaksin itu sendiri. Bagi saya, Bapak Ibu adik-adik yang terkasih, pengalaman membantu teman yang COVID ini bagi saya adalah sebagai bentuk kasih yang tulus. Nggak ada pamrih apa-apa, saya membantu teman saya yang sedang terpapar COVID karena sendiri juga dia tidak bisa membantu yang lain, nggak bisa bergerak kemana-mana. Nah, inilah yang saya jadikan dengan pengalaman batin saya. Sebenarnya banyak pengalaman yang saya alami selama COVID ini, di mana kadang saya diminta untuk memimpin doa pasien COVID, waktu kremasi dan sebagainya. Itu pun saya berhadapan dekat sekali dengan jenazah dan sebagainya. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan tetap melindungi saya dengan apa yang saya miliki, apa yang saya bisa buat untuk memberdayakan saya bisa membantu melayani umat yang sedang sakit, yang terpapar COVID. Demikian pengalaman saya, terima kasih. Semoga aku dengan tulus dan jujur bisa membantu dan melayani orang-orang yang membutuhkan doa dan pertolonganku. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga aku selalu peka dan tergerak oleh saudara-saudariku yang membutuhkan perhatian dan pertolonganku. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Semoga aku bersemangat melayani dan menolong orang-orang yang di sekitarku tanpa pamrih. Kami mohon ya Tuhan,
kabulkan doa kami. Semoga Tuhan selalu melindungi para petugas kesehatan yang dengan setia melayani para pasien COVID-19 agar dapat sembuh dan terbebas dari corona. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati saudara-saudariku yang meninggal karena COVID-19. Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan semasa hidupnya agar layak dan pantas menikmati kebahagiaan dan hidup abadi di surga. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagi yang tergerak hatinya dapat menyumbangkan sumbangan kasih melalui rekening di bawah ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saudara-saudari kami. Kami mohon, bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami, seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku.